Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem teknik dokumentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fibra Inwi Zafira dengan NIM 2019-310512. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Ida dan Alana Nisa, NIM 2019-3105. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Skarkinasi, NIM 2019-310615. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Panggirita Wiragam dengan NIM terakhir 640. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rahma Putri Wardani dengan NIM 2019-310739. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan teknik-teknik sistem dalam auditing. Untuk yang pertama, yaitu adalah evaluasi struktur pengendalian intern, berupa kebijakan dan prosedur yang dibuat sebagai jaminan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Dalam mengevaluasi pengendalian intern, seorang auditor harus memperhatikan arus pemrosesan dan juga distribusi dokumen-dokumen. Struktur pengendalian intern terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama adalah pengawasan lingkungan, yang kedua ada sistem akuntansi, dan yang ketiga ada pengawasan prosedur. Kemudian, untuk teknik yang digunakan antara lain adalah flowchart analisis, kemudian ada flowchart dokumen, bagan distribusi formulir, kuesioner, dan juga metode matriks. Selanjutnya untuk poin kedua, setelah evaluasi struktur pengendalian intern, yaitu adalah pengujian ketaatan. Untuk dapat melakukan uji ketaatan ini, seorang auditor harus memahami teknologi yang digunakan oleh suatu sistem informasi. Nah, pengujian ketaatan ini dilakukan untuk memastikan eksistensi, menilai efektivitas, dan menguji kesinambungan operasi pengendalian intern yang diandalkan oleh organisasi. Teknik yang biasa digunakan yaitu yang pertama adalah IPO-HIPO, yang kedua adalah flowchart program, yang ketiga adalah DFG, yang keempat adalah pencabangan, dan yang terakhir adalah tabel keputusan. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu adalah kertas kerja. Nah, kertas kerja ini adalah sebuah catatan yang dipegang oleh seorang auditor mengenai prosedur dan pengujian yang diterapkan, informasi yang didapatkan, serta kesimpulan yang ditarik selama melakukan penugasan audit tersebut. Nah, teknik sistem digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisis isi kertas kerja. Seperti contohnya yaitu diagram aliran data, bagan HIPO, bagan arus program, tabel pencadangan dan tabel keputusan, serta metode matrik dapat muncul dalam kertas kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem. Nah, terdapat 3 poin, yaitu yang pertama adalah analisis sistem, yang kedua adalah desain sistem, dan yang ketiga adalah implementasi sistem. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan dulu terkait analisis sistem. Analisis sistem ini melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian fakta. Nah, teknik sistem yang berguna untuk analisis informasi yaitu adalah diagram, alur data logika, dan flowchart analitis. Selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu adalah desain sistem. Nah, desain sistem ini melibatkan penyusunan cetak biru sistem secara lengkap dan utuh. Teknik sistem yang digunakan yaitu seperti diagram input, proses, output, diagram HIPO, kemudian ada flowchart program, tabel keputusan, dan lain sebagainya yang digunakan secara ekstensif untuk mendokumentasikan perancangan sistem. Untuk poin yang ketiga yaitu adalah implementasi sistem. Nah, implementasi sistem ini mencakup aktivitas aktual mempraktikkan desain sistem yang telah dibuat. Jenis-jenis teknik mendokumentasi sistem informasi. Nah, yang pertama ada diagram arus data, menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada bagan alir atau flowchart. Nah, simbol-simbol bagan alir ini itu ada bentuk simbol yang menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Nah, simbol ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada input atau output
Terus yang kedua ada processing, yang ketiga ada storage, dan lain-lain. Yang kedua ada jenis-jenis bagian alir. Yang pertama itu bagian alir dokumen, yang kedua ada bagian alir sistem, yang ketiga ada bagian alir program, yang keempat ada bagian konfigurasi komputer, dan yang kelima ada bagian struktur. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Skarkinasih, NIM 2019-310615, akan meneruskan presentasi rekan saya. Di sini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis bagian alir. Bagian alir terdapat 5 bagian, yaitu pertama, bagian alir dokumen. Bagian alir dokumen yaitu bagian yang menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Menelusur sebuah dokumen dari asalnya sampai tujuannya. Bermanfaat untuk menganalisa kecukupan prosedur pengawasan sebuah sistem seperti internal check dan pemisahan fungsi, dapat mengungkap kelemahan atau efisiensi sistem. Contohnya, komunikasi tidak memadai. Lalu, yang kedua, bagian alir sistem. Bagian alir sistem yaitu bagian yang menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi, merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Secara universal dipakai dalam sistem kerja dan sarana komunikasi yang efektif di antara para pekerja. Lalu, yang ketiga, bagian alir program. Bagian alir program yaitu menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program, menguraikan secara rinci bagaimana proses komputer dilakukan, dengan menguraikan logika program komputer atau modul. Lalu, yang keempat, bagian konfigurasi komputer. Bagian konfigurasi komputer yaitu bagian yang digunakan untuk menggambarkan konfigurasi perangkat keras sistem komputer. Bagian ini bermanfaat untuk merancang konfigurasi atau komponen perangkat keras yang direkomendasikan dan akan digunakan oleh perusahaan. Lalu, yang ketiga, bagian struktur. Bagian struktur menggambarkan hubungan antar modul dalam sebuah program komputer. Dengan pendekatan ini, program komputer yang besar dan kompleks dipecah menjadi kecil, sampai tidak dapat dipecah lagi. Setelah selesai, modul digabung satu sama lain dan membentuk satu kesatuan. Program yang besar dan kompleks, manfaatnya adalah dapat digunakan untuk pembuatan program menjadi lebih sederhana, cepat, dan akurat. Selanjutnya terdapat tabel keputusan. Tabel keputusan membantu meringkas hasil akhir dari sebuah proses pembuatan keputusan berjenjang dan kompleks. Tabel keputusan biasanya hanya digunakan bersama-sama dengan flowchart untuk membantu mendesain dan menuliskan program komputer. Tabel keputusan berwujud matriks yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kiri tabel terdiri dari daftar kondisi dan daftar tindakan. Bagian kanan terdiri atas kolom-kolom yang mempresentasikan aturan dan keputusan. Lalu, keunggulan tabel keputusan yaitu, yang pertama, tabel ini secara jelas menunjukkan seluruh kemungkinan hubungan logis antar data input. Lalu yang kedua, mampu menangani lebih banyak alternatif. Selain kelebihan, tabel keputusan mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, tidak menggambarkan urutan pembuatan keputusan. Lalu yang kedua, tidak merefleksikan urutan kegiatan dalam sebuah program. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Panggiri Dawiragam dengan NIM terakhir 640. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai petunjuk menggambarkan diagram alir. Bagian alir adalah bagian yang menunjukkan alir dalam program sistem secara logika. Bagian alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Terdapat pedoman-pedoman dalam menggambarkan bagian alir. Pedoman tersebut ada 7. Yang pertama, bagian alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri dari sebuah halaman. Yang kedua, kegiatan di dalam bagian alir harus ditunjukkan dengan jelas.
Yang ketiga, harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan diakhiri. Yang keempat, masing-masing kegiatan dalam bagan alir sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan. Yang kelima, masing-masing kegiatan di dalam bagan alir harus dalam urutan yang semestinya. Yang keenam, kegiatan yang terpotong dan akan disambung di halaman berikutnya harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Yang ketujuh, gunakanlah simbol-simbol bagan alir yang standar. Materi selanjutnya yaitu di dalam bagan alir terdapat 5 macam bagan alir. Yang pertama yaitu sistem flowchart. Bagan alir sistem merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan. Bagan ini menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem digambar dengan menggunakan simbol-simbol yang terdapat di dalam tabel. Yang pertama, ada simbol dengan nama proses atau langkah yang memiliki fungsi menyatakan kegiatan yang akan ditampilkan di dalam diagram. Yang kedua, memiliki nama titik keputusan, di mana fungsinya yaitu proses atau langkah yang memerlukan adanya keputusan. Dalam titik ini selalu ada 2 keluaran untuk melanjutkan aliran kondisi yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada masukan atau keluaran yang memiliki fungsi untuk mewakili data masuk atau data keluar. Yang keempat, memiliki nama terminasi yang memiliki fungsi menunjukkan awal atau akhir dalam sebuah proses. Kelima, terdapat nama garis alir yang memiliki fungsi menunjukkan arah aliran. Yang terakhir, yang keenam, terdapat nama kontrol atau inspeksi yang memiliki fungsi menunjukkan proses di mana ada inspeksi atau pengontrolan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai 5 macam bagan alir. Bagan alir yang kedua adalah dokumen flowchart. Bagan alir dokumen atau disebut juga dengan bagan alir formulir merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Bagan alir dokumen ini menggunakan simbol-simbol yang sama dengan yang digunakan di dalam bagan alir sistem. Yang ketiga adalah schematic flowchart. Bagan alir skematik merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol dari alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan alir. Bagan alir yang keempat adalah program flowchart. Bagan alir program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dapat terdiri dari 2 macam, yaitu bagan alir logika program atau yang disebut juga program logic flowchart, dan bagan alir program komputer terinci atau yang disebut juga detail komputer program flowchart. Bagan alir yang terakhir, yang kelima, adalah proses flowchart. Bagan alir proses merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Bagan alir ini juga berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Bagan alir proses selain dapat menunjukkan kegiatan dan simpanan yang digunakan dalam suatu prosedur, dapat juga menunjukkan jarak kegiatan yang satu dengan yang lainnya, serta waktu yang diperlukan untuk suatu kegiatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.